Halo, pada kesempatan kali ini kita bakalan bahas tentang sebuah monitor yang memiliki cukup banyak fitur menarik, terutama berkenaan dengan exposure monitoring, composition, dan juga chroma monitoring. Dan inilah LH7P dari Portcase. Oh iya, nama saya Adhika Dias. Apa kabar? Straight from the box, packaging monitor ini sangat appealing dengan penggunaan box plastik yang terkesan rigid dan aman. Dan sejujurnya saya berharap andai saja semua pabrikan monitor memberikan box yang cukup kuat semacam ini. Di dalam boxnya, rekan-rekan akan menemukan kelengkapan seperti dua buah screen guard yang sangat saya appreciate banget. Lalu tentu saja monitor itu sendiri. Berikutnya adalah sebuah monitor mount dengan cold shoe adapter yang terbuat dari material logam. Sebuah kabel mini HDMI, di mana tentu saja saya tidak pakai ya, karena kamera Sony saya menggunakan kabel micro HDMI. Sebuah sapu tangan. Dan yang terakhir adalah sebuah USB flash disk yang berisi load conversion dari Rec 709, dan Anda bisa load ke dalam monitor ini untuk kebutuhan preview jika Anda berencana untuk merekam dengan profile log tergantung dari brand kamera yang Anda pakai. Dan berikutnya, jika kita melihat bentuk fisik dari monitor ini, maka kita akan menemukan 3 buah thread 1/4 inch di bagian samping dan bagian bawah. Pada bagian bawah, kita akan menemukan sebuah outlet DC input untuk pilihan power selain baterai. Di sebelahnya, terdapat input HDMI yang kita hubungkan ke kamera, lalu input jack 3,5 mili, USB input untuk memasukkan LUT, menyimpan screenshot, dan firmware update, dan port yang terakhir adalah HDMI port. Sedangkan pada bagian atas, kita akan bisa menemukan 4 buah tombol function yang fungsinya bisa kita atur sendiri untuk shortcut. Lalu, sebuah switch untuk mengaktifkan fungsi touchscreen, sebuah lever pengunci baterai, dan yang terakhir adalah tombol power untuk monitor ini. Dan jika dibutuhkan, maka Portcase juga menyediakan sebuah hood yang bisa Anda beli terpisah semacam ini. Untuk mengetahui lebih jauh tentang keunggulan dan kemampuan dari produk Portcase kali ini, maka ada baiknya kita langsung aja melihat menu-menu fitur di dalam monitor ini. Pada bagian kiri bawah berikut ini, Anda bisa menemukan sebuah slider untuk kecerahan yang bisa Anda naikkan sampai dengan 1000 nit. Dan sebagai catatan, perbandingan ponsel Samsung A seri saya berada di 800 nit. Dan kecerahan Sony A7 III milik saya maksimal hanya ada di 500 nit. Jadi kecerahan dari monitor ini itu 2 kali lipat daripada kamera Sony A7 III saya. Di atasnya terdapat icon 3D LUT, di mana kita bisa memasukkan preview atau style LUT ke dalam monitor ini dengan media USB flash disk. Semisal jika dibutuhkan preview Rec 709 untuk profile log dari kamera Anda, dan by default sudah terdapat beberapa profile log dari kamera Canon, Fuji, Nikon, dan Sony pada monitor ini. Berikutnya adalah fungsi vertical extension. Nanti bisa Anda gunakan untuk kebutuhan vertikal, terutama jika objek Anda adalah manusia. Fitur ini berfungsi adalah untuk melihat estimasi video jika yang kita shoot adalah manusia. Jadi, kaki dari subjek yang kita edit mungkin bakalan kita panjangin. Nah, sudah ada previewnya di sini. Dan tentu saja kecenderungan editor untuk memanjangkan kaki model itu seperti di video-video dari Cina gitu ya, dari Douyin gitu kan, dari TikToknya Cina. Itu tidak terlalu populer di Indonesia bagi editor Indonesia. Jadi kayaknya bukan style untuk orang Indonesia. Namun tetap aja saya informasikan. Jadi fungsinya vertical extension adalah seandai kata nih Anda
lagi take video model, lalu nanti diedit kakinya jadi dipanjangin supaya kelihatan lebih tinggi, kelihatan lebih langsing mungkin, atau dan seterusnya. Dan berikutnya adalah icon wireless camera control yang bertujuan menyambungkan monitor ini ke kamera kita. Tentu ini tergantung dari model dan brand kamera Anda ya. Maka Anda bisa mengatur beberapa parameter fungsi secara wireless melalui monitor ini melalui koneksi Wi-Fi atau Bluetooth. Seperti yang rekan-rekan bisa lihat di sini, untuk kamera A7 III yang saya koneksikan terdapat pengaturan aperture atau iris, shutter speed, ISO, exposure preset, white balance, dan sebuah tombol record. Di sebelahnya terdapat sebuah icon pengaturan untuk function button yang berfungsi sebagai shortcut tergantung dari fitur fungsi apa yang rekan-rekan setup untuk tombol mekanis yang ada di atas monitor ini. Seperti contohnya di sini, tombol F1 saya gunakan untuk aktivasi grid semisal. Di sebelahnya adalah tombol function yang merupakan gerbang dari seluruh fitur pada monitor ini. Icon pertama adalah fungsi focus picking, di mana dilengkapi dengan fitur grayscale yang semakin membantu kita untuk menetapkan area fokus dengan lebih akurat. Kita juga bisa mengatur sensitivitas dan warna dari besaran focus picking sesuai kebutuhan. Area fokusnya juga kita bisa atur sesuai dengan area yang ingin kita fokuskan, berguna untuk scene yang memiliki tampilan cukup rumit. Berikutnya adalah fitur zebra picking untuk identifikasi exposure, di mana pada monitor ini kita bisa merubah warna zebra color-nya untuk identifikasi yang lebih baik. Tidak hanya area highlight saja, namun kita bisa melakukan pengaturan terpisah untuk bisa melihat area midtone dan shadow tergantung parameter yang kita atur. Semisal, contohnya di sini saya melakukan setting untuk profile yang saya pakai, yaitu highlight maksimum pada 90 ARI, medium tone pada 50 ARI dengan kompensasi sekitar 10 ARI atas dan bawahnya, dan shadow saya buat pada 15 ARI, sehingga kita bisa melihat seluruh spektrum exposure sesuai yang kita butuhkan. Berikutnya adalah fitur false color yang lebih populer di kalangan rekan-rekan sinematografer. Fitur false color pada monitor ini memiliki profil dari pabrikan kamera ARRI. Namun rekan-rekan juga bisa melakukan setting sesuai dengan kamera profile yang dimiliki. Di sebelahnya terdapat icon untuk Luma Waveform yang bisa kita setting warning areanya. Di mana ini juga berguna tergantung dari profile lock yang kita pakai untuk batas highlight dan shadow-nya. Letak dan besaran dari indikatornya juga kita bisa atur posisinya sesuai dengan kenyamanan kita. Dan di sebelahnya terdapat RGB waveform yang tentu bisa kita setting sama seperti Luma Waveform sebelumnya. Dan fitur ini berguna sekali untuk rekan-rekan yang sangat memperhatikan intensitas keseimbangan kroma dari gambar yang diambil. Berikutnya adalah audiometer yang bisa kita atur tingkat transparansinya. Dan jika rekan-rekan
mengambil audio stereo, maka masing-masing channel ditampilkan di bagian kiri dan kanan monitor. Dan tentu saja posisinya bisa ditukar tergantung orientasi ketika monitor ini dipasang pada kamera Anda. Berikutnya adalah fitur Luma Histogram yang mungkin lebih akrab bagi rekan-rekan fotografer dan DOP untuk membaca exposure dari gambar yang kita ambil. Tentu saja posisi dan besarannya juga kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Lalu selanjutnya adalah fungsi rectangle crop sebagai panduan bagi rekan-rekan yang nantinya membutuhkan cropping atau digital zoom pada saat post-processing, sehingga sangat membantu untuk melakukan komposisi. Ukuran dan skala rasionya juga bisa diatur sesuai kebutuhan. Berikutnya adalah fungsi image capture yang tidak hanya berguna untuk fungsi dokumentasi, namun juga untuk kebutuhan mood board semisal, atau mungkin juga fungsi image overlay yang nanti saya jelaskan berikutnya. Sebelum rekan-rekan menggunakan fitur ini, maka diperlukan USB storage melalui port yang tersedia untuk menyimpan gambar yang nanti kita ambil ya. Nah, untuk fungsi image overlay, kita bisa meletakkan image yang sebelumnya kita ambil sebagai panduan untuk kebutuhan, mungkin kebutuhan video stage, rotoscoping, dan berbagai kebutuhan lainnya yang membutuhkan panduan posisi. Berikutnya adalah fitur HDR atau HLG bagi teman-teman yang melakukan pengambilan gambar dengan profil HDR atau HLG ya, sehingga bisa melihat seluruh spektrum latitude warna dan exposure-nya. Pada fungsi check field berikutnya, kita bisa melihat intensitas pada tiap channel warna yang ditampilkan. Tidak hanya pada tampilan grayscale, namun juga masing-masing channel dari RGB. Dan berikutnya adalah tampilan guide yang memiliki banyak opsi termasuk jika nantinya video yang rekan-rekan ambil bakalan di-crop untuk kebutuhan sosmed sampai dengan cinema wide view. Lalu yang paling ujung adalah fungsi grid yang kita bisa atur jumlah dan tingkat kerapatannya untuk kebutuhan komposisi. Pada akses setting, kita bisa mengatur beberapa fungsi standar seperti bahasa, transparansi on-screen display, sistem reset, dan fitur zoom. Dan tentu saja fungsi volume dan firmware update ya. Dan sampai juga kita pada kesimpulannya. Yang pertama, kalau saya bisa sedikit mengeluh ya, saya menyayangkan kalau monitor hood ini tidak dijadikan satu dengan bundling monitornya, sehingga kita harus beli terpisah. Namun di sisi lain, rekan-rekan juga nggak perlu worried, misalkan dirasa bahwa teman-teman tidak membutuhkan ini, maka nggak perlu beli juga. Jadi sepertinya tidak digabung dengan bundling bertujuan untuk mungkin loh ya, untuk menekan harga dari monitor ini, sehingga tidak perlu ada cost tambahan untuk hoodnya. Tapi kalau saya pribadi, saya hanya berharap seandainya kata memang hood monitor ini berada dalam bundle pembelian ya. Yang kedua adalah saya sangat appreciate banget dengan box yang disertakan dalam pembelian ini. Jadi ini box yang rigid banget, kuat banget, dan kita sudah investasi uang yang tentu tidak murah juga ya.
Jadi sayang sekali jika kadang-kadang pabrikan tidak memberikan packaging yang menarik, padahal baik fotografer maupun videografer itu kalau barangnya banyak pasti, apalagi yang benda-benda elektronik semacam ini lalu berbenturan dengan benda lain, tentu semakin bahaya ya. Dan rata-rata justru cuma ngasih pouch yang terbuat dari kain. Sehingga saya sangat-sangat mengapresiasi Portkey untuk menyertakan box yang sangat kuat semacam ini. Dan kesimpulan yang ketiga atau yang terakhir menurut saya adalah dengan melihat harganya di tahun 2025 ini, Portkey LH7P ini memiliki cukup banyak fitur yang menarik kalau kita melihat harganya ya. Terutama jika kita tadi perhatikan cukup banyak alternatif pembacaan exposure. Mulai dari Luma waveform, lalu RGB waveform, dan lain sebagainya. Teman-teman tadi sudah melihat sini cukup banyak hanya untuk membaca exposure saja, itu kita bisa memiliki cukup banyak opsi. Mana batas bawahnya, mana midtone-nya, mana highlight-nya, di mana rata-rata kalau kita melihat pabrikan monitor rata-rata hanya kalau ingin detail ya udah ini ada pakai false color aja gitu. Sedangkan dia tadi ada batas bawah, ada batas atas, lalu kita juga bisa men-setup sendiri berapa ARI yang kita butuhkan untuk area shadow, area midtone, dan area highlight. Belum juga untuk komposisinya juga. Lalu kita bisa melihat fitur untuk mengatur komposisi di sini cukup banyak. Lalu juga tadi ada fitur screenshot yang kita bisa gunakan untuk panduan. Teman-teman yang suka rotoscoping mungkin ya. Maka menurut saya itu sangat-sangat berguna banget. Lalu juga tadi kita bisa lihat untuk fokus picking aja kita bisa mengatur sampai dengan grayscale yang paling gelap. Intinya menurut saya LH7P dari Portkey ini fiturnya sangat-sangat banyak dan sesuai dengan harganya. Dan sekian video preview kali ini. Jika rekan-rekan menemukan video saya cukup membantu atau mungkin informatif, maka bantu saya untuk tekan tombol like-nya. Atau mungkin juga pertimbangan untuk subscribe jika rekan-rekan ingin mengikuti video-video saya berikutnya tentang travel, tentang kamera gears, dan mungkin tentang fotografi. Stay healthy, stay happy. Bye.